Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin dengan NIM C0D020022. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep biaya dibayar di muka dalam akuntansi perpajakan dengan dosen pengempu Bapak Irmi Eka Putra dari mata kuliah akuntansi perpajakan sendiri. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka atau private expense adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkan pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar atau current asset. Selanjutnya, pengakuan biaya dibayar di muka. Pengeluaran atau biaya dibayar di muka yang merupakan beban atau periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas biaya dibayar di muka tersebut. Contoh, biaya dibayar di muka berupa sewa gedung kantor sebesar 400 juta rupiah untuk sewa selama 4 tahun sejak tahun 2014. Maka pengakuan biaya sewa tersebut harus dibebankan selama 4 tahun, yaitu setiap tahun sebesar 100 juta rupiah dikurang dengan 400 juta rupiah dibagi 4 tahun. Jenis-jenis biaya dibayar di muka. Biaya sewa dibayar di muka ada 3, yaitu biaya sewa gedung dibayar di muka, biaya sewa kendaraan dibayar di muka, biaya asuransi dibayar di muka, dan lain-lain. Selanjutnya, pajak penghasilan dibayar di muka. Pertama, PPh 21, pajak penghasilan 22, pajak penghasilan 23, pajak penghasilan 24, pajak penghasilan 25, dan pajak pertambahan nilai dibayar di muka. Selanjutnya, metode pencatatan biaya dibayar di muka. A. Atau 1. Pendekatan neraca. Disebut juga pendekatan harta. Pembayaran premi atau beberapa periode ke depan akan dicatat sebagai beban dibayar di muka pada akhir periode. Perusahaan melakukan penyesuaian atau pengakuan beban sebesar manfaat yang telah diperoleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, metode pencatatan biaya dibayar di muka. B. Pendekatan rugi laba. Disebut juga pendekatan beban. Pembayaran beban untuk beberapa periode ke depan akan langsung dicatat sebagai beban, bukan beban dibayar di muka. Pada akhir periode, perusahaan melakukan penyesuaian terhadap beban yang belum jatuh tempo atau belum dirasakan manfaat oleh perusahaan. Selanjutnya, contoh pencatatan biaya dibayar di muka. Pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 1 bulan Oktober, perusahaan Madinah yang bergerak dalam bidang perdagangan sembako melakukan pembayaran biaya sewa gedung sebesar 36 juta selama 1 tahun secara tunai. Gedung tersebut akan digunakan perusahaan Madinah untuk menampung barang dagangnya. Pertama, pendekatan neraca. Pada tanggal 1 Oktober 2010, jurnal yang dibuat perusahaan Madinah adalah sebagai berikut. Sewa dibayar di muka sebesar 36 juta, sewa dibayar di muka pada kas sebesar 36 juta. Adapun jurnal penyesuaian yang harus dibuat tanggal 31 Desember tahun 2010, total biaya yang harus dijadikan beban adalah sebesar 27 juta, terus 9 kali 3 juta, yaitu dapatlah beban sewa gedung pada sewa dibayar di muka sebesar 27 juta. Selanjutnya, pendekatan laba rugi.
Pertama pendekatan tanggal 1 sampai tanggal 10 2013, perusahaan Madinah melakukan pencatatan pembayaran biaya sewa gedung ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas sebagai berikut, yaitu beban sewa gudang pada beban sewa gudang pada kas sebesar 36 juta. Adapun jurnal penyesuaian untuk penyesuaian beban sewa dibayar di muka dengan pendekatan laba rugi adalah sebagai berikut. Sewa gudang dibayar di muka pada beban sewa gudang sebesar 27 juta rupiah. Beban sewa gudangnya pada debit dan sewa gudang dibayar di mukanya pada kredit. Dan terakhir itu kesimpulan, yaitu biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Biaya yang dibayar di muka ini dapat dicatat dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Perusahaan harus memilih salah satu dari pendekatan tersebut, tidak boleh menggunakan kedua-duanya. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada starting point pencatatan dan pada ayat jurnal penyesuaiannya saja. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.